Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-13. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Abi Waqidin al-Laythi radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun wa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wal lafdhu lahu. Dari Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang terpotong dari hewan ternak saat dia hidup, maka yang terpotong ini hukumnya bangkai. Ya. Jadi apa saja yang terpotong dari hewan ternak, maka yang terpotong tersebut ya dihitung sebagai bangkai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya dan ini lafaz baginya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini maknanya bahwasanya kalau ada hewan ternak, apakah itu kambing atau sapi atau ayam, kemudian terpotong bagian tubuhnya, ya, apakah itu tangannya atau kakinya atau telinganya atau yang lainnya, maka yang terpotong ini dihitung sebagai bangkai. Dihitung sebagai bangkai. Kenapa penulis rahimahullah membawakan hal ini di kitab At-Taharah, pembahasan najis, pembahasan air? Iya. Maksudnya beliau bawakan karena apabila hewan ini atau yang terpotong ini dihitung sebagai bangkai, maka bangkai itu hukumnya najis. Bangkai itu adalah najis. Kalau dia najis, berarti kalau menjatuhi air atau mengenai air, ya, maka air itu akan berubah menjadi najis. Kalau berubah salah satu dari sifatnya yang sudah berlalu, ya, warnanya, baunya, atau rasanya. Nah, jadi kalau misalnya ada paha ayam, ya, ada paha ayam yang terpotong dari ayam yang hidup, maka ya paha ayam ini dihukumi bangkai. Dan kalau dia jatuh menimpa air, maka air itu bisa menjadi najis. Kalau dia menjadi najis, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu, demikian juga mandi. Maka inilah ya sebab
kenapa penulis rahimahullahu taala membawakannya di dalam bab ini. Demikian juga kalau ya potongan hewan ini mengenai pakaian, ya, mengenai pakaian, mengenai badan, maka itu adalah najis. Ya. Itu adalah najis. Ya, kalau dia najis berarti harus dibersihkan. Karena itu Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim rahimahullah mengatakan, "Fahadzal haditsu saqahul musannif rahimahullah liyubayyina anna al-juz' al-maqtu' min al-mayyitati law tanathara 'ala al-badan aw al-jasad fa huwa najasun." Ya. Hadis ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan bahwa bagian yang terpotong dari bangkai tadi apabila mengenai badan atau ya jasad, maka itu adalah najis. Lidzalika saqahu fi babil miyah. Ya. Karena itu beliau membawakan hadis ini di dalam bab air. Jadi ini ya mungkin kadang ada yang bertanya, ya kenapa ada bangkai ya dibawakan di pembahasan air, ya sama misalnya kenapa dibahas nanti bejana dalam pembahasan air. Ini semua sebab-sebabnya, ya ini sebabnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya ya sesuatu yang terpotong dari hewan yang hidup maka itu dihukumi sebagai bangkai, dan bangkai itu hukumnya najis, ya hukumnya najis walaupun ya yang terpotong ini dari hewan yang halal, ya walaupun yang terpotong ini dari hewan yang halal seperti kambing, sapi, kerbau, ayam atau yang lainnya, maka itu dihitung sebagai najis. Apalagi kalau memang ya dia dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, tidak dimakan dagingnya. Nah, wallahu taala alam. Dengan ini selesai ya hadis di dalam pembahasan air. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, babul aniyah, yaitu bab tentang bejana, ya. Nah, tentang bejana. Kenapa? Ya. Penulis rahimahullahu taala membahas ya bejana di dalam pembahasan taharah. Ya. Walaupun sebagian ulama itu membahas tentang bejana di pembahasan atau di bab al-at'imah wal ashribah, ya, dalam pembahasan makanan dan minuman. Jadi ada sebagian ulama ya memasukkan pembahasan bejana itu di pembahasan makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman. Tapi penulis di sini beliau bawakan ya pembahasan bejana dalam ya kitab tahara. Ya, kenapa? Li'annal miyah tudau fil ina. Karena yang namanya air itu disimpan di bejana. Yang namanya air disimpan di bejana. Ya. Wal ina'u ay al-wi'a'u alladhi yudau fihi al-ma. Dan yang dimaksud dengan al-ina, ya, al-ina itu adalah wadah yang ditempati menyimpan air. Ya, tempati untuk menyimpan air. Nah, dan asal dari segala sesuatu itu hukumnya boleh, ya, termasuk dalam masalah bejana. Bejana apa saja, ya, itu hukum asalnya boleh. Mau terbuat dari plastik, mau terbuat dari ya
kulit, mau terbuat dari kayu, maka ya itu asalnya adalah boleh. Karena itu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala mengatakan, wal awani takunu minal hadid wan nuhas was sufar, ya, wal khurf wal khushub wal julud. Bejana itu bisa saja terbuat dari besi atau tembaga atau kuningan atau kayu atau kulit. Wa min ayyi syai'in saluha li ja'lihi ina. Ya. Dan dari apa saja yang layak untuk digunakan sebagai bejana. Walau kana thaminan kal jawahir, ya. Walaupun mahal, ya. Misalnya al-jawahir, ya, dari permata intan, ya, walaupun dia mahal, ya. Nah, wal aslu fil awani al ibahah, dan asal dari bejana itu boleh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya, bagi kalian apa saja yang ada di muka bumi ini. Ya. Jadi asalnya, hukum asal dari, ya, fasilitas yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini itu boleh. Ya. Pakaian semuanya boleh dipakai sampai ada dalil yang melarang. Makanan, ya, boleh dimakan apa saja sampai ada dalil yang melarang. Minuman, ya, termasuk ini bejana, walaupun mungkin harganya mahal, ya, walaupun mungkin harganya mahal. Nah, kecuali ada dalil yang mengharamkan, Nah, inilah yang akan dibahas di dalam, ya, bab ini. Ada beberapa, ya, hal yang tidak boleh diambil sebagai bejana, ya, tidak boleh dijadikan sebagai bejana, ya. Ada beberapa hal yang tidak boleh dijadikan sebagai bejana. Nah, hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini, atau hadis yang ke-14, ya, kata beliau, an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Dan jangan pula makan di piring-piringnya, ya, maksudnya piring yang terbuat dari, ya, emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Karena sungguhnya, ya, bejana emas dan perak itu adalah milik mereka, maksudnya milik mereka orang-orang kafir di dunia ini, walakum fil akhirah, dan bagi kalian di negeri akhirat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di sini dikatakan dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Sedikit tentang Hudzaifah. Hudzaifah ibn al-Yaman ini, ya, beliau dan ayahnya masuk Islam. Ya, jadi Hudzaifah dan juga Al-Yaman ibnu Jabir, dua-duanya,
ya masuk Islam. Ya, dua-duanya masuk Islam. Nah, dan Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu itu digelari dengan sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kenapa dinamai atau digelari sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam asarra ilaihi bi asma'il munafiqin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada beliau nama-nama orang munafik. Ya. Jadi Huzaifah ibn Yaman ini beliaulah yang ya mengetahui orang-orang munafik. Ya, ini dia orang munafik, ini dia orang munafik. Ya. Dan apa namanya? Tidak disampaikan kepada yang lainnya. Jadi hanya kepada Huzaifah saja. Karena itu disebutkan bahwasanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, maka ketika ada orang yang meninggal, itu Umar bin Khattab tidak keluar salat jenazah sampai beliau melihat ya Huzaifah keluar. Ya. Karena kalau Huzaifah tidak keluar berarti ya dicurigai, ini orang munafik. Ya, ini orang munafik. Nah, dan Huzaifah bin Yaman ya ini diangkat diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur. Ya, sebagai gubernur. Nah, dan beliau meninggal di tahun 36 Hijriyah di masa ya setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terbunuh. Ya. Ini sedikit tentang Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi saya katakan bahwasanya dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula makan dari piringnya, karena sungguhnya bagi mereka di dunia dan bagi kalian di negeri akhirat. Dan larangan di sini itu maknanya ya haram. Ya, jadi an-nahyu lil tahrim wa huwa kabiratun minal kabair. Ya. Larangan di sini bermakna haram, dan selain haram dia juga termasuk dosa besar. Ya. Jadi menggunakan emas atau perak ya, atau perak ya, apakah itu gelas atau piring atau sendok yang lainnya. Ya, ini semua adalah hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan dan termasuk dosa yang sangat besar. Nah, kemudian dikatakan di sini ya, fa innaha lahum fid dunya ya. Atau sebelumnya kenapa dilarang? Ya, kenapa dilarang? Ya. Di antara alasannya, di antara hikmahnya kenapa dilarang makan dan minum dari ya bejana yang terbuat dari emas dan perak ya, ini menunjukkan akan tingginya ya, akan tingginya cita-cita kaum muslimin, dan ya
sikap zuhudnya mereka. Ya. Jadi kaum muslimin itu memiliki cita-cita yang tinggi. Ya. Sekaligus mereka memiliki sifat yang zuhud. Ya, sifat zuhud. Ya. Tidak apa namanya? Ya. Tidak terlalu mengejar ya atau tidak mengejar perkara dunia. Tidak mengejar perkara dunia. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya hal itu nanti dia akan dapatkan di negeri akhirat. Ya. Emas dan perak itu pakaian khusus nanti ya bagi kaum muslimin di akhirat. Sebagaimana sutra. Sutra itu adalah pakaian khusus penduduk surga. Makanya di dunia ini dilarang. Ya, di dunia ini dilarang sutra bagi laki-laki. Emas ya juga dilarang bagi laki-laki. Ya, kenapa? Karena itu adalah pakaian khusus nanti penduduk surga. Beda dengan orang kafir. Fa innaha lahum fid dunya. Karena ya emas dan perak ini bagi mereka, milik mereka nanti milik mereka di dunia. Ya. Yani hadha haluhum fid dunya yastakhdimuna dzalika fakhran wa khuyala wa israfan. Maksudnya bahwasanya mereka ya menggunakan hal tersebut di dunia sebagai bentuk kebanggaan, kesombongan, wa israf dan ya pelampauan batas, ya sikap boros, ya sikap boros, ya. Walakum fil akhirah, ya. Dan bagi kalian di akhirat, lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya atau lianna Allah azza wa jalla wa'ada bisihafin min dhahabin. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman, ya, dengan janji apa? Bisihafin min dhahabin, piring-piring yang terbuat dari emas. Jadi orang yang beriman itu nanti di akhirat mereka dapat piring-piring emas. Ya, piring-piring emas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Ya, akan diberikan ya kepada mereka, ya apa namanya, akan dihidangkan. Jadi yutaf, ya tawaf, keliling, ya dikelilingi dengan apa? Bisihafin min dhahabin wa akwab, ya akan diberi, akan dikelilingi dengan piring-piring dan gelas-gelas yang terbuat dari emas. Ya subhanallah, ya. Dan ini kekal selama-lamanya. Kalau di dunia ini paling berapa hari didapat, ya berapa hari didapat. Belum lagi kalau ada yang curi misalnya, ya karena dia selalu minum ya gelasnya emas, akhirnya ada orang yang lihat iri, diambil, ya. Nah, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dunia itu semakin banyak yang kita miliki, biasanya semakin pusing. Ya, semakin banyak, semakin mewah yang kita miliki, itu biasanya semakin pusing. Ya, satu contoh, ada orang yang punya emas, ya 1 kilo, ya yang punya emas 1 kilo, ya ada emas 1 kilo, di mana dia simpan? Pasti dia simpan di sebuah kotak, ya kotaknya ada kuncinya. Kotak ini disimpan di laci, lacinya ada kuncinya, ya. Laci ini ya di lemari, lemarinya juga ada kuncinya, ya. Lemarinya di dalam kamar, kamarnya ada kuncinya. Kamarnya di dalam rumah, rumahnya ada kuncinya. Rumahnya di dalam pagar, pagarnya ada kuncinya. Berapa kunci? Ya, kotak, ya, laci, lemari, kamar, ya, rumah, pagar. 6 kunci. 6 kunci ini dikumpul, ya, kumpul di satu tempat, ya. Pergi jalan-jalan ke Malino misalnya, ternyata di Malino hilang, tidak pusing,
pasti pusing. Pasti pusing. Ya. Maka apa yang kita miliki di dunia ini hanya bikin pusing. Ya. Hanya bikin pusing. Nah, walaupun bukan berarti kalau begitu enggak punya Anda ya, kalau begitu enggak ya. Nah, bukan berarti bahwasanya seorang dilarang, enggak. Ya. Tapi ya demikianlah di dunia ini. Ya, kalau di akhirat nanti tidak ada lagi pusingnya. Ya. Tidak ada lagi pusingnya. Kenapa? Semuanya serba dilayani. Ya. Semuanya serba ada, semuanya serba ya siap. Ya, baru terbetik saja sudah ada. Inilah negeri akhirat. Maka ya tidak perlu ya iri, hasad dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, itu sudah dijanjikan kepada mereka. Bagi mereka di dunia, ya, bagi mereka di dunia, berapa tahun? Ya 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu tidak ada lagi. Ya, setelah itu tidak ada lagi. Ya. Adapun kalian orang yang beriman, ya kalian tidak dapatkan mungkin di dunia ini selama 60 tahun, 70 tahun, setelah itu kalian akan dapatkan nanti di akhirat selama-lamanya. Maka ini namanya tasliyah. Ya, ini namanya hiburan. Ya, tasliyatun lil muslimin. Ya, ini adalah hiburan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian dikatakan di sini la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dari ya bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fala yajuzu syurbu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Maka tidak boleh minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa kadzalika la yajuzu istikhdamu ma fihi dhahabun aw fiddatun min ta'liqi umuri dhahabin aw fiddah aw hanafiyat dhahab aw fiddah aw qalam dhahab aw fiddah. Ya, demikian juga tidak boleh, kalau tidak boleh makan minum, ya, maka demikian juga tidak boleh menggunakannya, ya, misalnya dijadikan gantungan emas perak, ya, atau keran air, ya. Karena saking banyaknya uangnya, ya, keran airnya juga emas, ya, perak. Kira-kira ada yang seperti itu? Ya, ada orang-orang kaya, ya, yang susah habis uangnya, ya. Atau apa? Atau kalam atau pulpen. Pulpen yang terbuat dari emas dan perak, ya. Termasuk juga apa yang biasa itu sepatu, ya, sepatu emas. Tidak boleh dipakai, ya. Jadi hal yang tidak dibolehkan. Wastusniya min dzalika lubsul mar'ati lidhahab. Dikecualikan, ya, dikecualikan perempuan boleh memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Ya, bagi perempuan, apakah itu cincin atau gelang atau anting, kalung, boleh. Ya. Perempuan memakai emas, ya, karena itu salah satu pendapat ya Syekh Al-Albani rahimahullah yang dikritik oleh para ulama, ya, yaitu pendapat beliau yang mengatakan perempuan tidak boleh memakai perhiasan yang terbuat dari emas, ya, dan itu ada dalam kitab beliau, ya, seperti di Adabuz Zafaf, ya, karena itu pendapat yang paling kuat bahwasanya ya perempuan boleh memakai emas dan perak, ya. Cuma kalau sampai nisabnya dan sampai haulnya, ya, maka harus dia keluarkan zakatnya juga, ya, karena perhiasan itu harus dikeluarkan juga zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, jadi dikecualikan perempuan boleh memakai perhiasan dari emas. Li'annaha ubiha laha at-tahalli, karena dibolehkan baginya untuk berhias. Ya. Jadi perempuan itu memang berhias. Ya. Kalau laki-laki enggak. Ya, laki-laki enggak. Nah, makanya ya laki-laki enggak boleh pakai emas. Ya. Enggak boleh pakai emas, enggak boleh pakai anting. Ya. Enggak boleh. Kenapa? Ya, yang berhias itu
perempuan. Kalau laki-laki ya keluar kerja, ya biar apa, ndak ada masalah. Ya namanya laki-laki, ya tidak dituntut untuk memperindah dirinya. Ya, perempuan ya, nah ya memang berhias. Ya demikian juga wastusnya lidzakari lubsul khatami minal fiddah. Dikecualikan juga laki-laki boleh memakai cincin yang terbuat dari perak. Jadi laki-laki boleh memakai cincin dari perak, ya, tapi jangan dianggap sunnah. Ya, memakai cincin itu bukan sunnah. Betul Nabi SAW itu memakai cincin, ya. Kenapa? Ya, di antara hikmahnya stempelnya Nabi SAW itu ada di cincinnya. Ya, ada di cincinnya. Nah, kemudian ma'adahu fala yajuz. Ya, selain dari itu tidak dibolehkan. Ya. Qalamu min dahab, seperti ya pulpen yang terbuat dari emas. Ya, tidak boleh. Ya. La yajuzu sa'ah min dahabin lirajul. Ya. Demikian juga tidak boleh jam tangan yang terbuat dari emas bagi laki-laki. Berarti kalau perempuan, kalau dianggap sebagai perhiasan, ya wallahu alam, tidak ada masalah. Ya. Nah, dari laki-laki tidak boleh, ya, tidak dibolehkan. Nah, maka ya ini. Kemudian ya, wala ta'kulu fi sihafihima, jangan kalian makan dari piring-piringnya. Kadzalika ma yuqasu ala ma yu'kalu fi mithlul malaik wa ku'us asyai wal qahwa wal asir. Ya, demikian juga yang dikiaskan dengan piring. Dikiaskan dengan piring seperti apa? Seperti sendok. Ya. Demikian juga ya, kuus, gelas. Apakah itu untuk teh, untuk kopi, untuk ya asir, ya, untuk jus, ya, wa nahu dzalik. Dan selain dari itu, maka tadkhulu fi hadzal hukum, semuanya masuk dalam hukum ini. Jadi sendok juga tidak boleh. Ya. Sendok juga tidak dibolehkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa hikmahnya? Kenapa dilarang? Ya. Kenapa dilarang? Ya, di antara hikmahnya wallahu taala alam, ya. Pertama, untuk menghindari kesombongan. Ya, untuk menghindari kesombongan. Nah, coba kalau misalnya ada orang, ya, kita masuk di rumahnya langsung diberikan ya gelas dari emas. Ya, pasti ada dalam, lihat ya, emas apa, gelasku saja emas. Ya, piringku saja terbuat dari emas. Ya, dan selainnya. Maka itu akan menimbulkan kesombongan. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua dari hikmahnya kenapa dilarang? Ya. Agar orang-orang fakir, orang miskin tidak bersedih. Ya, tidak bersedih. Cuma kalau misalnya ada orang ya emas, ya piringnya emas, sendoknya emas, dilihat oleh orang miskin. Ya. Sementara dia makan saja susah. Minum saja susah. Ya, ini orang tempat makannya saja emas. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan orang fakir, orang miskin? Pasti mereka akan merasa ya bersedih. Ya, mereka akan bersedih. Maka ini ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan di sini walakum fil akhirah, bagi kalian di negeri akhirat. Apa hikmah? Ya, apa pelajaran yang bisa dipetik dari kalimat ini? Ya, fasbiru wahbisu anfusakum an istikhdami mithli hadhil umur. Maksudnya
ya, bersabarlah kalian. Tahanlah diri-diri kalian dari menggunakan ya alat-alat ini. Ya. Jadi katakan fa innaha lahum fid dunya ya. Fa innaha lahum fid dunya ya, sungguhnya milik mereka di dunia, dan ini bukan berarti bahwasanya dibolehkan bagi mereka, enggak, tetap diharamkan sebenarnya. Cuma ya namanya mereka enggak tahu aturan, tetap mereka mengambilnya. Ya, tetap mereka memakainya, makanya mereka disiksa. Ya. Mereka disiksa nanti di akhirat disebabkan karena perbuatannya. Walakum fil akhirah, dan bagi kalian di akhirat, makanya bersabarlah kalian. Tahan diri-diri kalian, tahan jiwa-jiwa kalian ya dari menggunakan hal tersebut. Ya. Jangan ya terpengaruh dengan mereka orang-orang kafir. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, an-nahyu 'anil akli wasyurbi fi aniyati dzahabi wal fiddah wa sihafihima. Larangan makan dan minum dari ya bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Termasuk juga piring-piringnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nahyu yaqtadi at-tahrim wal man'. Ya, larangan di sini konsekuensinya adalah haram. Ya. Jadi larangan di sini konsekuensinya adalah haram. Nah, yang ketiga, annal hukma amun fi haqqir rijali wan nisa. Hukum ini umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi bukan cuma laki-laki saja. Ya, ini mencakup laki-laki dan perempuan. Yang diperkecualikan perempuan, ya, untuk perempuan itu hanya memakai perhiasan dari emas, ya, dan yang diperkecualikan untuk laki-laki adalah memakai ya apa? Cincin dari perak. Ya, cincin dari perak. Boleh. Ya, misalnya ada laki-laki mau pakai cincin ya dari perak, ya boleh. Nah, hanya saja ya, pertama jangan dianggap sebagai sunnah. Yang kedua, jangan dianggap kalau ini saya pakai ya maka rezeki saya lancar. Ya. Dagangan saya lancar. Ya. Dan seterusnya. Atau dianggap sebagai apa? Penyembuh. Ya, oh ini kalau gelang saya pakai, oh langsung enak perasaan. Nah, ini bahaya. Ya, ini bahaya dan sudah pernah dibahas dalam pembahasan tauhid. Ya, itu jatuh pada kesyirikan. Nah, kemudian ya yang berikutnya dari faedah hadis ini bahwasanya laisa fil hadithi ibahatu istimali awani adh-dhahab wal fidda lil kuffar fid dunya. Hadis ini bukan maknanya bahwa ya penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu dibolehkan bagi orang kafir di dunia, ya. Bukan itu maksudnya. Ya. Di dalam hadis dikatakan karena sungguhnya bagi mereka di dunia itu bukan berarti dibolehkan bagi mereka. Ya. Wa innamal maqsudu, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah ya bayanu halihim wa ma hum alaih. Ya, tapi maksudnya adalah menjelaskan keadaan mereka. Ya, menjelaskan keadaan mereka. Ya, bahwasanya mereka itu di dunia seperti itu kondisinya. Ya, mereka tetap makan, minum ya dari bejana yang terbuat dari perak. Itu maksudnya, menjelaskan keadaan mereka. Wa illa fa innahum mukhatabuna wa mu'adzabuna ala usuri syariah wa furu'iha wa ala awamiriha wa nawahiha. Ya. Adapun yang lain ya mereka tetap ya dikhitab
Ya, maksudnya tetap diperintah dan dilarang. Ya, jadi mereka masuk dalam larangan ini. Ya, mereka masuk dalam larangan ini. Ya. Karena itu mereka akan disiksa nanti. Ya. Baik itu terkait dengan pokok-pokok syariat, ya, ataupun cabang-cabangnya disiksa terkait dengan perintah dan larangan. Ya. Karena ada perintah, mereka tidak mau lakukan, ya disiksa. Ada larangan, mereka tidak mau hindari, ya disiksa. Ya. Demikian juga pokok-pokok syariat. Ya. Tentang masalah akidah, mereka tidak mengindahkan masalah akidah, ya mereka akan disiksa. Ya. Ammal muslimun al-muttaqun, ya. Ammal muslimun al-muttaquna Allah Ta'ala fi jitinabiha fa innahum yatamatta'una biistimaliha fil akhirah jaza'an lahum ala tarkiha fid dunya ibtigha'a thawabillahi ta'ala. Adapun kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah, ya, menjauhi apa yang dilarang seperti tadi, menjauhi emas, perak, ya. Mereka tidak minum, tidak makan dari bejananya. Maka mereka nanti akan bersenang-senang. Mereka akan bersenang-senang menikmati nanti di akhirat. Ya. Sebagai apa? Jazaa'allahum ala tarkiha fid dunya. Sebagai balasan bagi mereka karena meninggalkan hal tersebut di dunia. Mereka tidak, ya, jadikan sebagai apa? Kesenangan di dunia. Ibtigha'a thawabillah. Mereka tinggalkan hal tersebut karena betul-betul mengharapkan pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, larangan, ya, dan ini faedah mungkin yang berikutnya, bahwasanya larangan di sini, ya, apakah itu emas dan perak, ini umum, apakah itu emas murni atau emas, ya, tidak murni, ya. Jadi misalnya apa, ya, emasnya emas murni, ya, berapa karat, ya, 23, 24, atau misalnya, ya, sebagian besar emas, ya, atau ada emasnya, ya, ada emasnya, ini semua tidak dibolehkan. Jadi walaupun hanya berapa persen saja emasnya, peraknya, ya, di jam tangannya misalnya atau di pulpennya, maka ini tetap tidak dibolehkan, ya, tetap tidak dibolehkan. Kecuali nanti ada hadis yang terakhir, kalau tidak salah hadis terakhir dalam bab ini, ya, kalau digunakan untuk menambal sedikit, maka itu boleh menggunakan perak. Ini misalnya ada gelas, ya, ada gelas yang pecah, kemudian, ya, di apa istilahnya kalau dimasaskan, di solder, ya, di solder pakai perak, itu boleh sedikit, ya, misalnya ada lubang sedikit, netes air dari situ, kemudian di solder pakai perak, ini boleh, ya, tapi perak tidak boleh emas, ya, tidak boleh emas. Itu nanti akan ada hadis Anas bin Malik, ya, jadi terakhir, ya, dari pembahasan ini. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil hadis yang kedua dari, ya, bab ini supaya lebih, ya, apa namanya, lebih bagus, ya, artinya ada hubungannya dengan hadis yang pertama, ya. Kata beliau, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, maka sungguh dia telah, ya, yujarjiru, ya, dia memasukkan
menggelegarkannya. Apa artinya di situ? Hah? Ya, menggelegarkan ya. Ya, kalau di bahasa Arabnya itu ya, al-jarjarah itu maknanya adalah sama wasautil ma idza syuriba ya wa waqa'a fil batn yasma'u sautahu. Ya. Maksudnya mendengarkan suara ya air ketika diminum, ketika diteguk. Nah, itu biasa kalau orang minum haus sekali. Ya, itu maksudnya itu. Ya. Jadi terdengar suaranya di dalam, di perutnya. Ya. Menggelegar. Ya. Jadi orang yang minum ya dari bejana yang terbuat dari perak, maka sungguhnya dia telah menggelegarkan ya api neraka jahanam di dalam perutnya. Ngeri. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sedikit tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah ummul mukminin, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Hindun. Ya. Hindun binti Abi Umayyah. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Naam, Al-Makhzumiyah. Ya. Ummu Salamah Al-Makhzumiyah. Naam. Beliau ini sahabiah yang terkenal dengan kunyahnya. Ya, banyak di kalangan kaum muslimin kalau ditanya siapa namanya Ummu Salamah, tidak ditahu. Ya, sama dengan Abu Hurairah. Ya, jadi nama beliau adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Ya, Hindun. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu itu masuk Islam bersama dengan suaminya yaitu Abu Salamah. Ya, masuk Islam bersama dengan Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Iya. Jadi sebelumnya ya beliau ini adalah istri Abu Salamah. Ya, ketika Abu Salamah meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya datang menghibur ya Ummu Salamah. Ya. Dan mengajari sebuah doa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah seorang tertimpa musibah lalu dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni ya fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang tertimpa musibah lalu dia membaca istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia tambah Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala terhadap musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan dengan yang lebih baik. Ya, illa akhlafahu Allahu khairan min, kecuali Allah pasti akan gantikan dengan yang lebih baik. Ya, dengan yang lebih baik. Maka ketika mendengarkan ya pengajaran ini dari Nabi SAW, maka Ummu Salamah ya bergumam dan mengatakan ya ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Kira-kira siapa dari kaum muslimin yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, kenapa? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rumah beliau adalah yang pertama kali ditempati oleh Nabi SAW ketika beliau hijrah. Jadi beliau ya merasa ini dengan suaminya, siapa di kalangan kaum muslimin yang lebih baik dari beliau? Ya. Tapi karena ini pengajaran dari Nabi SAW, maka beliau mengatakan, "Summa inni qultuha." Maka saya pun mengamalkannya. Ya. Walaupun tadinya mengatakan, wah, siapa yang lebih baik? Ya. Tapi karena itulah doa dari Nabi SAW, maka beliau mengamalkannya. Inilah hebatnya para sahabat.
Ya, inilah hebatnya para sahabat. Mereka selalu mengamalkan apa yang datang dari Nabi SAW. Ya, ternyata apa yang terjadi? Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah gantikan dia untukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih baik? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da inqidha'i iddatiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar beliau setelah ya selesai masa iddahnya. Ya, selesai masa iddahnya. Wa tazawwajaha fi sanati ar-rabi'ah min al-hijrah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau di tahun keempat Hijriyah. Ya, di tahun keempat Hijriyah. Nah, maka ini ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah ini ya termasuk Ummul Mukminin. Ya, beliau tinggal di Madinah, wafat di sana di tahun ya 62 Hijriyah. Tahun 62 Hijriyah, wa hiya akhiru zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mautan. Dan beliau adalah istri Nabi yang paling terakhir meninggal. Ya. Radhiyallahu anhunna jami'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai ya mereka semuanya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah ancaman. Ya. Di dalam hadis Ummu Salamah di sini disebutkan ancaman tentang orang yang makan atau minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat faedah. Pertama adalah ya haramnya minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Yang kedua, ya al-wa'idu syadid 'ala syarib fi ina'il fiddah. Ya. Ancaman yang sangat keras bagi orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, demikian juga ya yang minum dari emas tentunya. Nah, yang ketiga fil hadithi isbatul jaza fil akhirah wa isbatu adzabin nari yaumal qiyamah. Ya. Di dalam hadis ini terdapat dalil akan penetapan adanya balasan di akhirat. Ya. Dan penetapan ancaman neraka yang sangat keras pada hari kiamat. Wa huwa amrun wajibun. Ya. Wa huwa amrun wajibul i'tiqani ya ma'lumun minad din bid darurah. Ya, ini adalah perkara yang wajib untuk diyakini ya dan perkara yang dimaklumi di dalam agama secara darurat. Ya. Dan yang terakhir ya, yang terakhir wa fihi annal jaza yakunu muwafiqan lil amal. Ya. Di dalam hadis ini juga terdapat keterangan bahwasanya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah ta'ala hadis selanjutnya ya kita akan kaji di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditambahkan atau ditanyakan silakan.